Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channel kami Baboning Primbon. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa merupakan bentuk komunikasi antara hamba selaku makhluk lemah tak berdaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Karenanya, doa merupakan suatu ibadah untuk manusia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Tiada tempat meminta yang lebih baik selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam permasalahan dan keinginan kita hanyalah Allah yang bisa menampungnya. Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih tahu apa yang kita inginkan sebelum kita sendiri mengucapkannya melalui doa, karena Allah yang Maha mengetahui. Melalui doa pula Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan atau pertolongan kepada hambanya yang sedang kesusahan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup kita akan dimudahkan. Namun, ada kalanya kita merasa bahwa doa itu tak kunjung dikabulkan. Entah memang tidak dikabulkan, namun pada dasarnya semua doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan di mana kita tidak pernah mengetahuinya. Berikut akan dijelaskan beberapa penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni yang pertama, diri, dosa, dan apa-apa yang haram. Salah satu penyebab doa tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala karena diri kita yang penuh dosa. Manusia memang tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Namun, Allah senantiasa membuka pintu maafnya karena Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tetapi manusia lebih sering lalai dan tidak segera bertaubat. Begitu pula dengan apa-apa yang telah dihasilkan dari perbuatan dosa, seperti dosa besar dan dosa kecil. Apa-apa yang haram, baik itu pakaian, makanan, minuman, semuanya akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah menceritakan kepada kami telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang kedua adalah berdoa untuk sesuatu yang tidak baik. Tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa seseorang hamba yang isinya adalah sesuatu yang berupa dosa atau untuk memutus tali silaturahim. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seseorang senantiasa akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa ataupun untuk memutuskan tali silaturahmi dan tidak tergesa-gesa. Seseorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang dimaksud dengan tergesa-gesa adalah apabila orang yang berdoa itu mengatakan, aku telah berdoa dan terus berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Setelah itu ia merasa putus asa dan tidak pernah berdoa lagi. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah hati kosong dan tidak serius. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berdoa dalam hati yang kosong sama artinya kita tidak fokus terhadap apa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya dengan ketika kita berbicara kepada sesama manusia, tapi kita tidak mau melihat matanya. Apa yang kita ucapkan jadi terasa bohong dan tidak ada artinya. Akhirnya kita jadi tidak sungguh-sungguh terhadap apa yang kita doakan.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan, 'Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau kehendaki, dan rahmatilah aku jika Engkau kehendak.' Akan tetapi hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam meminta, karena Allah sama sekali tidak ada lagi yang memaksa." Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di saat kita melalaikan segala perbuatan baik yang sesuai dengan syariat, niscaya tidak akan terkabulkan doa kita karena apa-apa yang kita lakukan hanyalah dosa. Dari Huzaifah bin Al-Yaman dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian beramar ma'ruf nahi mungkar, atau jika tidak niscaya Allah akan mengirimkan siksanya dari sisinya kepada kalian, kemudian kalian memohon kepadanya namun doa kalian tidak lagi dikabulkan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima, digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Salah satu sifat Allah adalah Maha Mengetahui. Allah lebih tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk kita. Mungkin saja kita tidak menyadari bahwa apa yang kita minta saat berdoa adalah sesuatu yang tidak baik, padahal menurut Allah tidak, sehingga Allah akan menyiapkan pengganti doa kita dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Yang keenam, ditunda. Ada kemungkinan sebenarnya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah tidak dikabulkan, melainkan hanya sedang ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap doa memang berbeda-beda. Ada yang segera dikabulkan, ada juga yang lambat. Ada yang dikabulkan di dunia, ada juga yang Allah janjikan nanti di akhirat. Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang hambanya tidak diketahui. Oleh karena itu, janganlah merasa putus asa, apalagi kecewa. Teruslah berdoa kepada Allah, karena hanya padanya kita bisa meminta pertolongan. Adapun waktu yang baik untuk berdoa, yang pertama, sepertiga malam terakhir, waktu sujud ketika sholat fardu 5 waktu, setiap selesai sholat wajib 5 waktu, hari Jumat, di antara azan dan iqamah, saat berbuka puasa, saat bangun tidur atau sebelum tidur terlebih dahulu bersuci dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat terjadi perang, malam Lailatul Qadar, saat sedang turun hujan, hari Arafah atau 10 Dzulhijjah, doa mukmin atau saudaranya tanpa diketahui oleh orang lain saat sedang dalam perjalanan. Sahabat Babuni Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian merupakan 6 penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ikhlas merupakan kunci utama dalam setiap ibadah, termasuk ketika berdoa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.